Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kalian semua sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konflik dalam organisasi, performansi kinerja, dan produktivitas kerja pada mata kuliah manajemen konflik dan strategik dengan dosen pengampu Bapak Joko Purnomo, ME. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama, Alvina Ike Nur Azizah dengan NIM 401190016. Yang kedua, Alma Dwi Rahmawati dengan NIM 401190011. Yang ketiga, Angga Adiyaksa dengan NIM 401190021. Dan yang terakhir yaitu Anggi Nurlaili dengan NIM 401190022. Pada pertemuan kali ini ada 3 pembahasan utama, di antaranya yang pertama, konflik dalam organisasi, yang di dalamnya juga membahas hakikat konflik, jenis-jenis konflik, penyebab konflik, dan pendekatan manajemen konflik. Yang kedua, performasi kerja dengan pembahasan hakikat performasi kerja, penilaian performasi kerja, dan manfaat penilaian performasi kerja. Yang ketiga, produktivitas kerja. Di dalamnya juga membahas mengenai hakikat produktivitas dan usaha-usaha peningkatan produktivitas. Konflik dalam organisasi. Hakikat konflik. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara 2 orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena faktor bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau mereka memiliki status, tujuan, dan persepsi yang berbeda. Konflik tentu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Konflik yang menguntungkan yaitu mampu menggerakkan segenap faktor-faktor produksi, sedangkan konflik yang merugikan yaitu meningkatnya rasa kebencian, individualitas, dan menyebabkan cara kerja yang asal-asalan. Jenis-jenis konflik ada 3. Yang pertama yaitu konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang atau personal konflik, di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang, sehingga orang itu tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan. Yang kedua, konflik antar peranan atau internal konflik, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat 2 atau lebih fungsi yang saling bertentangan. Misal, anggota serikat kerja yang sekaligus menjadi mandor perusahaan. Dan yang terakhir yaitu konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang, atau konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang bertentangan atau intragender konflik. Selanjutnya yaitu penyebab konflik. Faktor-faktor penyebab konflik menurut Sujono Soekarto yaitu: pertama adalah perbedaan pandangan, yaitu konflik atau pertentangan pribadi yang terjadi antara 2 individu atau lebih. Kedua, perbedaan ras. Dampaknya adalah akan menimbulkan konflik atau pertentangan rasial. 3. Sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya, atau bisa disebut konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial. Yang keempat, perbedaan latar belakang kebudayaan. Dan yang terakhir, perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Pada bagian pendekatan manajemen konflik, menurut Handoko secara umum, terdapat 3 cara dalam penekanan menghadapi konflik, yaitu: 1. Stimulasi konflik. 2. Pengurangan atau penekanan konflik. 3. Penyelesaian konflik dan pengurangan atau penekanan konflik. Cara mencegah terjadinya konflik menekankan pada: 1. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan kelompok atau unit. 2.
struktur tugas yang stabil. 3. Meningkatkan dan mengembangkan komunikasi. Hakikat performansi kerja. Performansi kerja adalah hasil kerja sebagai gambaran pekerjaan atau labeled as a job yang telah dilakukan di dalam organisasi. Perilaku kerja terlihat dari cara kerja yang penuh semangat, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, penilaian performansi kerja. Penilaian performansi atau performance appraisal merupakan evaluasi resmi dan periodik tentang hasil pekerjaan seseorang yang diukur dengan kriteria pekerjaan yang telah ditentukan. Yang ketiga, manfaat penilaian performansi kerja. Di antaranya, A. Untuk mengulangi perubahan, B. Meningkatkan produktivitas, C. Dapat menambah nilai, D. Memudahkan delegasi dan kerja bersama-sama sebagai tim. Bagi pimpinan, hasil penilaian dapat digunakan dalam mengambil keputusan, meningkatkan pemahaman tentang pekerjaan, dan menindaklanjuti hasil penilaian. Sedangkan manfaat bagi karyawan dapat mengetahui prestasi kerja yang telah dicapai dapat dijadikan motivasi. C. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang guna menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa yang secara kualitatif maupun kuantitatif semakin bertambah dari waktu ke waktu. Faktor penting yang turut menentukan produktivitas tenaga kerja adalah kondisi kesehatan individu. Produktivitas yang tinggi diikuti dengan kualitas barang dan pelayanan yang semakin baik, merupakan harapan setiap organisasi. Hakikat produktivitas. Secara garis besar, tujuan manajemen adalah produktivitas dan kepuasan. Dengan demikian, produktivitas menjadi lebih penting artinya bagi organisasi, karena itu perlu dipahami hakikat produktivitas. Produktivitas sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya, baik itu bahan, teknologi, informasi, dan kinerja manusia. Pengukuran produktivitas tenaga kerja menurut sistem pemasukan fisik perorangan atau per jam kerja orang dapat diterima secara luas. Namun untuk melakukan pengawasan harian, pengukuran tersebut di atas kurang memuaskan dikarenakan adanya variasi dalam jumlah yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk yang berbeda. Dengan demikian, produktivitas kerja dapat diartikan sebagai hasil nyata produk yang dihasilkan oleh individu atau kelompok selama satuan waktu tertentu dalam suatu proses kerja. Dalam hal ini, semakin tinggi produk yang dihasilkan dalam waktu yang semakin singkat dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitasnya mempunyai nilai yang tinggi. Usaha peningkatan produktivitas. Tujuan sebuah program produktivitas harus mencapai perubahan yang signifikan, yaitu untuk memperoleh perbandingan yang lebih antara keluaran atau output dan masukan atau input. Namun demikian, tak selamanya hasil produktivitas ini bisa dihitung dengan rasio, dikarenakan untuk jenis input atau output tertentu ada yang bersifat abstrak yang mana sulit untuk dikonversikan dalam suatu nilai. Selanjutnya, perlu diterapkan langkah-langkah yang tepat agar peningkatan produktivitas ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah menentukan arah peningkatan. Di sini, manajemen harus menentukan arah tujuan peningkatan produktivitas yang dilaksanakan dan diselaraskan dengan arah jangka panjang perusahaan. Yang kedua adalah program produktivitas. Pemikiran strategi perusahaan biasanya berkisar pada produk, pemasaran, dan juga keuangan serta ketenaga kerjaan. Namun, di dalam suatu bisnis yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang makin tajam, diperlukan strategi peningkatan produktivitas untuk meningkatkan nilai tambah pada produk dan jasa perusahaan. Yang ketiga adalah perubahan sikap dan kepribadian. Perubahan sikap dan kepribadian para eksekutif dan karyawan yang dapat menopang peningkatan produktivitas. Yang keempat adalah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan. Di sini diupayakan perbaikan internal dan dilaksanakan melalui program pendidikan dan pelatihan yang sudah disediakan.
Yang kelima adalah kesediaan manajer menjadi teladan masyarakat. Indonesia pada umumnya masih bersifat paternalistik. Kepemimpinan yang paternalistik ini adalah suatu jenis kepemimpinan yang menggambarkan hubungan atasan dan bawahan seperti ayah kepada anak. Kemudian, pembentukan komite. Komite ini terdiri dari anggota yang dipilih secara seksama dan merupakan orang-orang yang kreatif, komunikator, dan berjiwa pembaru. Dan yang terakhir adalah keberhasilan program peningkatan produktivitas. Keberhasilan dari program peningkatan produktivitas ini dapat dilihat dari jumlah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama, jumlah produk yang sama, atau meningkat dengan menggunakan sumber daya yang kurang. Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan penambahan sumber daya yang relatif kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di grup WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.